Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Karakteristik Syair Jahiliyah. Saya Asmawati Safitri selaku ketua kelompok dan sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Miratul Kinaya, yang kedua Nur Fadilah, yang ketiga Nur Rahmi Sri Ramadhani, yang keempat Nur Ainil Bardin, yang kelima Nurul Indah Lutfiau, yang keenam Kotrunada Khairun Nisa, dan yang terakhir Rati Aprila. Baiklah, untuk materi penjelasannya akan dibawakan oleh anggota kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baiklah, saya sendiri akan memaparkan materi pertama mengenai gambaran umum kesusastraan Arab Jahiliyah. Nah, pertama-tama harus kita ketahui siapakah yang pertama kali memperkenalkan puisi jahiliyah atau karya sastra jahiliyah. Jadi yang pertama kali memperkenalkan puisi jahiliyah itu ada 2 orang. Yang pertama ialah Imrul Qais bin Hujrin dan yang kedua ialah Muhalhil bin Rabi'ah. Nah, kemudian bagaimanakah gambaran umum kesusastraan Arab jahiliyah? Mari kita lihat. Yang pertama ialah pola kehidupan bangsa Arab pada pra-Islam atau masa jahiliyah dapat dilihat dalam karya sastra yang merupakan refleksi bagi keseluruhan kehidupan bangsa Arab pada zaman tersebut. Mengapa demikian? Karena di dalam karya sastra tergambar dengan jelas kondisi kehidupan mereka, baik yang terkait dengan kondisi geografis, adat istiadatnya, sistem ekonominya, dan maupun bentuk-bentuk kepercayaan mereka. Kemudian kecenderungan sastra Arab jahiliyah adalah rita yang berisi tentang ratapan, kemudian madh atau yang berisi tentang pujian-pujian. Kemudian satire itu berisi tentang serangan terhadap kabilah tertentu. Kemudian fakhr atau berisi tentang kebanggaan kelompok tertentu. Nah, pada masa jahiliyah, genre sastra Arab yang paling populer itu adalah jenis syair atau puisi di samping prosa. Kenapa jenis syair itu lebih populer daripada prosa? Karena prosa lebih membutuhkan kepandaian menulis, sementara keterampilan menulis baru dikuasai oleh orang-orang Arab pada masa belakangan Islam hadir. Dan setiap karya sastra pada masa tersebut itu diselipi dengan nasihat atau filsafat hidup tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi ini. Syukron. Selanjutnya yaitu prosa masa jahiliyah. Prosa atau nars adalah bentuk karangan sastra dengan bahasa biasa dan terdiri atas kalimat-kalimat yang jelas dan runtut pemikirannya. Ciri-cirinya, pertama, tidak terlalu aneh dalam seleksi kata-kata. Artinya, dalam mengungkapkan sesuatu, mereka hanya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan pengertian menurut apa adanya. Kedua, sedikit menggunakan kalimat yang berlebihan dalam satu pengertian. Ketiga, kalimatnya pendek atau sedang, terutama dalam kata-kata hikmah, peribahasa, dan pesan-pesan. Keempat, cenderung ijaz atau singkat dan padat tanpa merusak arti. Kelima, banyak menggunakan kata kiasan atau kinaya karena menghindari berterus terang mengenai sesuatu yang dianggap jelek atau untuk menggerakkan jiwa dalam menghadirkan maksud yang disebut dengan sifat-sifat khas. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pembagian prosa jahiliyah. Pembagian prosa jahiliyah ada 3, yaitu masal atau peribahasa, khotabah atau pidato, dan qasas atau cerita. Adapun pengertian dari masal yaitu
khotbah atau pidato yaitu nasihat yang diberikan pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan untuk mendorong ke arah yang lebih baik dan menjauhi larangan. Dan qasas atau cerita yaitu orang-orang Arab dahulu menceritakan nenek moyangnya sebagai cerita hiburan atau obrolan malam. Mereka menceritakan keanehan peristiwa dan penghuni awal negerinya. Untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah syair masa jahiliyah. Pengertian syair adalah seni sastra yang menggambarkan kehidupan seperti yang dirasakan penyair dan bersandar pada keharmonisan atau keselarasan, sentimental, dan imajinasi. Adapun ciri-ciri syair jahiliyah adalah: pertama, kekuatan bahasa yang kokoh, matang, padat, kaidah bahasa Arab yang kuno. Kedua, aspek keindahan bahasa yang tinggi dengan bahasa yang sangat sederhana, padat, jujur, dan lugas. Ketiga, syair jahiliyah sangat memiliki kekuatan yang magis dalam psikologi. Keempat, kebanyakan dicatat dalam ingatan para ruwat. Semua ini tervisualisasi dalam syair yang mereka utarakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu tema-tema syair jahiliyah. Yang pertama, Al-Hamasa. Syair ini berisikan sifat-sifat yang berkaitan dengan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan seseorang di medan perang dan mencemooh orang-orang yang penakut. Yang kedua, An-Nasib. Nasib disebut juga dengan At-Tashbih. Tema ini mereka gunakan untuk mengungkapkan kekaguman mereka kepada wanita, menyebutkan keindahannya, menerangkan keadaannya, menyesali kepergiannya, dan berisi kerinduan-kerinduan mereka. Dalam syair nasib, mereka tidak pernah memusuhi wanita. Syair nasib ini memiliki kedudukan yang pertama di antara mereka, karena dalam syair ini terdapat suatu kesenangan jiwa dan pikiran, di mana di dalamnya terdapat cinta, dan itulah suatu rahasia seluruh pertemuan manusia. Yang ketiga, Al-Fakhr, yaitu tema syair yang membangga-banggakan kelebihan yang dimiliki oleh seorang penyair atau sukunya, seperti sifat keberanian, kemuliaan nenek moyang, ketinggian keturunan, dan kemasyhuran sukunya. Yang keempat yaitu Al-Madh, adalah tema syair yang berisi pujian kepada seseorang, terutama mengenai sifatnya yang baik, akhlaknya yang mulia, hebatnya yang terpuji, atau sifatnya yang suka menolong orang dalam kesulitan. Juga menyebutkan keindahan-keindahan badani seperti ketampanan, kecantikan, dan lain-lain. Penyair-penyair yang terkenal dengan tema ini diantaranya Zuhair dan Nabigh. Yang kelima yaitu Ar-Riksa, yaitu tema syair yang mengungkapkan rasa putus asa, kesedihan, dan kesedihan. Dalam Riksa kadang-kadang penyair mengungkapkan sifat-sifat terpuji dari orang-orang yang telah meninggal, atau mengajak kita untuk berpikir tentang kehidupan dan kematian. Tema ini sangat memberikan pengaruh karena penyair menyajikan tema yang benar-benar nyata terjadi di hadapan mereka. Sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya dari materi ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan tema-tema syair jahiliyah, yaitu Al-Hija, ialah membicarakan kejelekan-kejelekan seseorang atau kabilahnya dan mengingkari kemuliaan-kemuliaannya serta kebaikan-kebaikannya. Al-Hija digunakan untuk menjatuhkan seseorang yang di dalamnya berisi kebencian dan ketidaksukaan terhadap orang yang dibenci dengan
faktor yang menjadi motivasi bangsa Arab jahiliyah dalam mengembangkan keindahan bahasa. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi di antara sesama mereka untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan mereka dalam mengarungi padang pasir, dan juga digunakan untuk menceritakan mengenai keindahan binatang maupun menggambarkan ketangkasan mereka di atas pelana kuda dan banyaknya hasil rampasan perang yang mereka menangkan. Selain itu, bahasa digunakan untuk mengobarkan semangat perjuangan, menghasut api perhatikan sama mereka seperti mengobarkan rasa balas dendam dan menggambarkan kepahlawanan serta kemenangan yang diperolehnya. Dan untuk itu, semua mereka menggunakan syair sebagai sarananya. Yang ketiga, bahasa digunakan untuk menerangkan segala kejadian penting dan nasihat yang dibutuhkan oleh anak buahnya, seperti mereka memberikan cerita mengenai keagungan nenek moyang mereka. Selain 3 faktor di atas, faktor lain juga menjadi pemicu utama perhatian bangsa Arab jahiliyah terhadap bahasanya sendiri, yaitu dengan adanya konteks deklamasi yang diadakan setiap tahun di kota Mekah yang diikuti oleh semua bangsa Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di sebelumnya mereka akan mengadakan pasaran bersama. Di suatu kesempatan, mereka juga mengadakan kontes syair yang jika dalam perlombaan itu ada seorang penyair yang menang, maka bait syair itu akan ditulis dengan tinta emas dan akan digantungkan di dinding Ka'bah agar bait-bait itu dikenal dengan setiap orang yang melakukan tawaf. Dan kelak, syair yang telah dihafal oleh seseorang akan diajarkan kepada kaumnya. Kemudian diteruskan secara turun-temurun sehingga syair itu akan dihafal oleh beberapa generasi. Selanjutnya yaitu faktor lainnya, keindahan bahasa dan daya hayal atau imajinasi, dan mempunyai perasaan yang halus dan ketajaman penilaian terhadap sesuatu. Nah, demikianlah perkembangan syair dari sejak zaman Jahiliyah sehingga sampai masa sekarang. Gambaran di atas menunjukkan kepada kita akan besarnya perhatian bangsa Arab terhadap bahasanya dan yang tidak terdapat pada bangsa lain, sehingga menjadi keistimewaan tersendiri bagi bangsa Arab. Sekian penjelasan materi terakhir dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi hasil diskusi kelompok 2. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.